Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang elemen multimedia user interaction. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama yaitu ada Dwi Hikmah Ramadhani dengan NIM S1S12006. Ada Nurul Fatimah dengan NIM S1S12008. Ada dengan NIM S1S12036. Ageng Arya Krishna dengan NIM S1S12056. Hardianto dengan NIM S1S12070. Muhammad Rahmat Dian NIM S1S12084 dan Maude Swigus-Naria dengan NIM S1S12098. Itulah anggota dari kelompok 5. Selanjutnya kita masuk ke penyampaian materi. Slide selanjutnya. Pada materi ini terdapat daftar isi. Yang pertama yaitu pengantar, yang kedua level interaksi, yang ketiga slide selanjutnya. Ya. Bisakah kita dapat memahami sesuatu tak saja tidak? Karena kita harus membangun interaksi. Namun, bagaimana cara membangun interaksi itu? Kelompok 5 akan menjelaskannya lebih dalam. Slide selanjutnya. Elemen multimedia saat ini telah mendukung komunikasi dua arah, sehingga bukan hanya sekadar memberikan informasi, kita dapat melakukan interaksi padanya jika kita menggolongkan elemen-elemen tersebut menjadi teks, gambar, video, dan suara. Baik, kepada pemateri pertama saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali saya akan menjelaskan komposisi utama kombinasi elemen pada multimedia. Yang pertama, visibility, di mana sebenarnya akan terlihat dengan elemen-elemen lain. Yang kedua, learnability, di mana learnability adalah setiap elemen yang harus dirancang dengan menyesuaikan pada unsur yang akan dituju. Nah, elemen tersebut harus familiar bagi mereka. Sekian dari saya serahkan kepada Krishna. Oke, terima kasih. Jadi di sini terdapat parameter interaksi. Level tertinggi interaksi adalah ketika dua orang saling berkomunikasi dengan tatap muka. Bisakah elemen-elemen multimedia mewujudkan dirinya ke dalam tujuan itu? Dapat kita lihat pada gambar ini, level of interaction dari 0 ke 1 atau 0 ke 1. Nah, dapat dilihat pada video, dia level interaksinya dia tingkat 0. Kemudian ada broadcast TV, web surfing, interaktif TV, video games, multimedia authoring, dan face-to-face communication, di mana dia memiliki level of interaction bernilai 1. Oke, slide selanjutnya. Nah, temukan interaksi di sini. Lihat bagaimana elemen-elemen dimanfaatkan untuk menciptakan interaksi. Dapat terlihat pada di video, jika kita menggeser atau menekan button, dia akan memunculkan slide atau menggeser slide-nya. Itulah interaksinya. Oke, terima kasih. Saya kembalikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan level interaction berangkat dari tema sebelumnya, yaitu user interaction. Di sini saya akan membahas tingkatannya, karena di slide sebelumnya tadi sudah dijelaskan mengenai parameter interaksi. Di sini saya akan penggunanya. Yang kemudian ada reaktif. Di sini reaktif hanya bereaksi pada satu tindakan. Kalau misalnya kita
masukan ya, selain sini proaktif dia setelah kita di pasif, kemudian ada reaktif, yaitu keterbatasan pada masukan dan keluarannya karena dia hanya bereaksi pada satu tindakan. Kemudian selanjutnya ada proaktif, tampilkan jalur interaksi selanjutnya. Di sini kita bisa memasukkan fungsi logika, artinya ada beberapa opsi pilihan yang bisa kita pilih salah satunya. Yang selanjutnya yaitu reciprocal, di sini menyesuaikan dengan behavior, budaya, dan kepribadian sebagian besar user. Maksudnya nanti pembuat multimedianya nanti akan menyesuaikan user yang dituju ini behaviornya bagaimana dan dia berada di mana, waktunya bagaimana. Itu akan disesuaikan dengan multimedia yang akan dibangun. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat contoh level interaction. Jadi ada 4 gambar di sini, kita bisa lihat mungkin beberapa animasi yang ada di jam digital yang di kiri atas. Di situ kita bisa lihat tampil visualisasi dari waktu dan juga notifikasi. Namun di sini jamnya itu tidak menerima inputan apapun atau masukan atau respon apapun. Jadi dia hanya bersifat pasif. Yang selanjutnya itu ada performance ultrabook di sini yang di kanan atas, yaitu landing page. Di sini dia hanya memiliki keterbatasan pada buttonnya. Jadi dia hanya bersifat reaktif. Yang selanjutnya itu yang ada di kiri bawah, yaitu di drop down-nya, menu drop down di sini untuk pemesanan apartemen. Nah, pemesanan apartemen ini dia akan menampilkan fungsi logika. Jadi di sini dia akan tampilkan dulu nama kota yang akan dituju, kemudian jenis rumahnya, kemudian juga untuk sortirnya. Jadi dia memiliki beberapa opsi pilihan. Yang kemudian selanjutnya ada di reciprocal-nya. Nah, di reciprocal-nya ini dia akan memiliki beberapa opsi tampilan yang kemudian bisa kita pilih, kemudian kita menyesuaikan dengan environment yang ada di perangkatnya. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Silakan. Oke, bisa ke slide selanjutnya. Belum berpindah. Oke, selanjutnya ada model interaction. Nah, di sini model interaction ini adalah pilihan level dengan level interaction, maka setiap elemen harus dikondisikan dengan levelnya. Nah, maka setiap elemen harus dimodifikasi sesuai dengan interaksi. Dengan inilah yang disebut dengan model interaction. Slide selanjutnya. Oke, di sini ada atribut model interaction, di mana atribut model interaction ini ada 2. Yang pertama itu pet, di mana setiap elemen yang terkait harus ditentukan korelasinya sehingga elemen-elemen tersusun secara sekuensial. Kemudian ada desain. Nah, di sini gaya visual elemen harus ditentukan berdasarkan learnability dan usability yang disesuaikan dengan pet yang telah tersusun. Mungkin itu saja dari saya. Saya serahkan kepada materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi PET pada model interaction. Setiap interaksi memiliki trigger pada setiap elemennya. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan pilihan level interaction, maka setiap elemen harus dikondisikan dengan levelnya. Maka setiap elemen harus dimodifikasi sesuai dengan interaksi. Inilah yang disebut dengan model interaction. Jadi, PET pada prototipe seperti yang ditunjukkan ini memiliki keterkaitan karena saling berhubungan dengan PET lain. Sehingga ini merupakan tampilan dari PET model interaksi. Adapun untuk contoh itu seperti navigasi halaman. Navigasi halaman adalah seperangkat tombol yang berfungsi sebagai mengeksplor setiap halaman multimedia pembelajaran interaktif yang maju satu halaman berikutnya, mundur satu halaman sebelumnya, atau menuju halaman lainnya yang diinginkan. Pengguna dapat berinteraksi melalui tombol ini untuk membuka setiap halaman yang ada. Pada multimedia pembelajaran interaksi, sebagaimana dia membuka halaman pada buku cetak.
Level interaksi dan navigasi halaman ini termasuk dalam kategori yang lebih tinggi daripada navigasi audio ataupun video. Contohnya untuk menuju Baik, selanjutnya desain pada model interaksi. Elemen yang dimasukkan harus disesuaikan dengan kondisi setiap interaksi. Misalnya, pada elemen delete account, jika kita memilih button delete, maka kita akan menghapus akun yang sudah ada. Namun, jika kita ingin membatalkan penghapusan akun, kita bisa mengklik button cancel. Slide selanjutnya. Jadi, kesimpulan dari materi yang kita bawakan yaitu komunikasi manusia dan mesin adalah translasi dari interaksi user dan perangkat. Multimedia dapat menciptakan interaksi antara pengguna dan perangkat yang menampilkan multimedia, namun ada kaidah dalam mewujudkan interaksi tersebut. Itu saja materi yang saya bawakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.